Saatnya kita berpetualang lagi bersama Otan Dokter Chandra. Tadi kata paman penggembala, di desanya suka ada monyet ekor panjang yang berkeliaran dan mengganggu warga. OMG, ternyata benar teman, ada monyet ekor panjang yang datang tanpa diundang. Keberadaan Sobat Otan ini memang sudah membuat warga resah teman. Selain suka usil dan mengambil makanan milik warga, Sobat Otan ini juga suka melawan saat mau diusir. Tapi jika terus dibiarkan, bisa-bisa jumlahnya akan semakin banyak dan sangat berbahaya bagi warga setempat. Padahal aku hanya mau main-main saja kok sambil mencari makan, tapi sambil sedikit memaksa. Habisnya makananku di alam sudah semakin sedikit, sementara aku sangat lapar. Jadi deh aku minta sedikit makanan dari rumah-rumah yang ada di sini. Wah, pasti salah satunya akibat dari rusaknya habitat kamu ya Sob. Ada apa bu? Oh, waduh. Ntar bu. Bentar. Dokter coba handling ya. Ya ampun, saking lincah dan agresifnya, sampai-sampai Dokter Chandra terjatuh teman. Monyet liar memang cenderung menghindar saat bertemu manusia. Tapi jika ia merasa terpojok, justru akan mencoba menyerang. Dan itu cukup berbahaya. Sekarang dokter mau pasang jarumnya sama isi obat biusnya di tulupnya ya. Jarumnya udah terpasang. Sekarang mana namanya kali? Tuh ada di bawah dok tuh. Ini dokter pasang jarumnya dulu. Ya. Sekarang mau diisi sama obat biusnya. Teman, tulup adalah alat dari bambu atau pipa yang digunakan untuk meniupkan ramuan bius. Cara seperti ini biasa dilakukan oleh dokter hewan saat hendak merescue satwa yang sulit untuk dievakuasi. Tapi tenang, bius ini hanya memberikan efek mengantuk saja pada hewan dan tidak berbahaya. Ibu, boleh agak mundur ya? Ada juga ya ke sana ya. Oke. Dok, kayaknya kena dok. Wah, kena tuh. Tuh, Kena tuh di kenapa, pantatnya. Mantap dok, sekali tiup langsung kena sasaran. Wush. Aduh, kok tiba-tiba saja mengantuk ya? Yang tadi kalian tembakan itu apa sih memangnya? Bukan apa-apa kok Sob, relax saja ya. Biasanya obat bius akan bekerja sekitar 10 hingga 15 menit, tergantung kekuatan dari hewannya teman. Sob, kamu lucu banget sih kalau lagi nahan ngantuk gitu. Ayo lepaskan Sob. Jangan ditahan-tahan kalau ngantuk. Ini udah mulai teler. Mulai tidur ya. Nih, tapi tetap ini harus ditunggu sampai tertidur pulas. Takutnya responnya masih cepat dan nanti dokter mau ngecek-ngecekan, takutnya juga sakit atau gimana kalau nggak tertidur pulas. Ini kayaknya udah tidur nih. Kita mau cek dulu nih. Aduh, aku mau dibawa kemana ini? Lepaskan dok, janji deh nggak bakal gangguin warga yang ada di sini lagi. Waduh, ternyata Sobat Otan ini masih sadar teman. Oke, kalau gitu kita tunggu sampai benar-benar tertidur ya. Tan, si monyetnya udah pingsan nih. Tuh lihat, udah lemas ya, refleksnya juga udah nggak ini. Sekarang dokter waktunya untuk ngecek ke seluruh tubuhnya. Ya nanti dokter pakai stetoskop untuk mendengar detak jantung, peristaltiknya juga. Monyet liar pastinya akan mengalami stres ketika bertemu dengan orang banyak teman. Apalagi sebelumnya ia berusaha diusir oleh warga. Oleh karena itulah, dokter wajib mengecek kesehatannya terlebih dahulu sebelum dirilis ke alamnya. Jadi Tan, tadi dokter udah dengerin pakai stetoskop, jantung, paru-paru, sama lambungnya juga. Semuanya sehat, normal, bagus. Sekarang dokter mau lanjutin kasih vitamin sama vaksin rabies. Karena nanti kita rilis lagi ke hutan. Takutnya dia membawa penyakit rabies atau menular lagi ya. Teman, kita harus tetap waspada
waspada terhadap monyet liar ya. Karena rabies bisa dibawa oleh monyet dan menularkan ke manusia melalui gigitan, cakaran, maupun air liur. Ntar dokter mau pakai selendang untuk nutupin nih mukanya. Dan nanti takutnya kaget ya kalau udah bangun. Biar nggak nyerang dokter juga. Oke, ayo. Oke. Ayo Tan. Nah, untuk melepaskannya ke alam juga tidak boleh sembarangan. Pertama, harus jauh dari pemukiman. Kedua, harus ada ketersediaan makanan di hutan tersebut. Dia udah mulai sadar Tan. Nah ini dokter sengaja lepasin di sini karena ini habitatnya banyak sekali ya untuk makanan dia. Banyak buah sih. Banyak buah di sini. Tapi tetap dokter sama Mas Wilan Kita akan pantau awasi ya. karena masih agak teler. Takutnya dia salah naik atau gimana. Ini masih agak setengah sadar. Nanti lambat laun dia bakal full sadar. Oke. Selamat kembali ke alam, Sob. Jangan bikin ulah lagi ya. Terima kasih Otan dan Dokter Chandra. Semoga aku bisa cepat adaptasi di tempat baruku ya. Halo teman semua. Petualangan Otan kali ini punya keunikan tersendiri nih. Otan sama Dokter Chandra sampai harus gotong-gotong rumah kayak gini coba. Nah tapi bukan rumah biasa loh ya. Lihat deh, ada sobat Otan yang bertengger tuh di ujung atas rumahnya. Jadi sekarang ini Otan sama Dokter Chandra lagi ikut warga tradisi gotong leuwit teman. Nah tradisi gotong leuwit ini dilakukan karena si pemilik pindah rumah ke tempat yang baru. Jadi leuwit yang merupakan tempat penyimpanan hasil panen padi pun ikut berpindah mengikuti tempat sang pemilik. Nih uniknya di tradisi ngangkat leuwit ini ada burung hantu. Wah, burung hantunya jenis Tito alba. Dia tuh punya peran, dia sebagai penjaga si leuwit ini dari hama yang memakan padi, yaitu tikus. Betul dok, masyarakat di sini punya kearifan lokal penangkal hama tikus yang ramah lingkungan. Sobat Otan si Tito alba ini jadi diandalkan karena keahlian berburunya yang luar biasa. Dia bisa menghalau tikus-tikus sawah yang jumlahnya banyak. Tapi lagi rame-rame gotong royong gini, bisa-bisanya dia malah tidur. Aduh sob, semalam habis ngeronda ya. Maklum teman, sobat Otan yang satu ini memang tergolong hewan nokturnal, yang artinya dia aktif pada malam hari. Sekarang tinggal di tempat baru, Sob. Lumayan lah, hitung-hitung refreshing dengan suasana baru ya. Kini pemilik leuwit tidak perlu khawatir lagi, teman. Karena sang penjaga leuwit si Tito alba termasuk hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Astaga naga, baru Sobat Otan mau leha-leha dengan tempat barunya. Udah kedatangan tamu tadi undang aja. Hei, kamu tikus! Berani-beraninya kamu mau masuk leuwit yang dijaga si Tito alba? Waduh, nekat kamu ya, Kus. Tuh kan, Otan juga bilang apa? Tanpa ampun, Sobat Otan si Tito alba langsung menerkam si tikus, teman. Emang gak kaleng-kaleng kamu Sob menjadi penjaga leuwitnya. Jelas dong Tan, sebagai burung pemangsa aku ini punya mata yang sangat tajam dan bisa melihat dengan baik pada malam hari. Sayap dan buluku juga bisa meredam angin, jadi aku bisa terbang dengan senyap tanpa suara. Makanya semua mangsaku pasti tak akan mengira kalau mereka dalam bahaya, sampai akhirnya berhasil kusergap. Sayangnya aku tak punya bola mata. Mataku ini bentuknya tabung Tan. Makanya kalau mau melihat sasaran, mataku ini tidak bisa melirik. Aku harus memutar kepalaku sesuai arah pandangan mataku.
Waduh, ada burung hantu milik warga yang butuh pertolongan medis, teman. Aduh Tan, ini burung hantunya kasihan banget. Lihat, dia terkena ini jeratan tali. Ini kayaknya bisa digunakan untuk menjaring hama oleh petani. Lihat lukanya sampai sobek kayak gini. Ini dokter harus segera tindakan. Kita obatin. Nanti dokter juga sekalian cek. Takutnya lukanya keburu infeksi. Ya udah, Silvi, sekarang alas. Wah, untung saja ada Dokter Chandra dan Kak Silvi yang sigap membantu Sobat Otan. Saat melakukan tindakan medis seperti ini, kebersihan menjadi hal yang penting, teman. Kemudian langkah selanjutnya, dokter akan mengidentifikasi dan mendiagnosa apa yang menyebabkan luka atau sakit pada Sobat Otan. Tan, lihat nih. Tuh nih, bahaya banget. Nih buat siapapun kalau main layang-layang, benangnya kalau sudah main jangan sampai berserakan di mana aja. Ini sangat berbahaya banget apalagi untuk hewan-hewan seperti ini jadinya terjerat. Gitu. Tuh, ini dokter harus segera langsung kasih tindakan kulitnya nih, ya. Bentar ya. Tuh, dengerin ya apa kata Dokter Chandra. Buat siapapun dan dimanapun kalian berada, jangan buang tali benang apapun sembarangan ya. Karena bisa saja Sobat Otan yang jadi korbannya seperti ini. Tan, tadi dokter udah kasih antiseptik, ini udah dicek juga lukanya. Jadi lukanya ternyata tidak terlalu dalam, cuman karena berdekatan dengan pembuluh darah di kulitnya jadi agak berdarah dikit. Tapi ini bisa sembuh Tan dengan sendirinya, hanya butuh konsumsi pakan protein yang banyak. Yang, kayak amontos dugi bumi, manukna dilebatkan kana kandang, terus diberi dahar, dihuapan, nya, emetere cager, nuloba, tong diganggu, sina istirahat, nya, yuk, orang candak, lalanan. Syukurlah, Otan lega dengernya. Makasih ya dok sudah mengobati Sobat Otan. Tolong dijaga dan dirawat baik-baik ya Sobat Otan yang satu ini. Biar nanti dia bisa terbang kembali dan membantu mengendalikan hama tikus. Teman, dalam melakukan petualangan, terkadang Otan dan Dokter Chandra harus bermalam di hutan. Nah, karena hari sudah mulai gelap, sebaiknya kita istirahat dan mencari lokasi untuk membuat tenda yuk. Nah, ini kan udah malam, kita mau nggak mau berkemah di sini ya. Kita pasang tenda, tapi sebelum itu kita bersihin dulu nih area sini nih. Kita ini mas bisa bantu ini. Untuk membuat bivak di satu tempat memang tidak boleh sembarangan teman. Pertama, cari lokasi yang agak lapang. Kemudian bersihkan rumput yang agak tinggi untuk mengetahui kondisi sekitar. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus bawa ini teman. Yaps, 100 buat kalian yang menjawab senter ultraviolet. Vin, kita cek dulu area sini. Ini senter bukan sembarang senter. Bukan juga senter pembesar yang ada di film kartun. Senter ini memiliki fungsi untuk melihat hewan-hewan yang tak kasat mata. Yang tak terlihat karena gelap ya maksud Otan. Ini ke taman kan, saya ambil dulu ya nih. Wah, lihat. Nah, ini kelajengking ya. Ini merupakan hewan malam. Tuh, ya, dia nokturnal. Ini sangat berbahaya sekali. Dia hidupnya memang dekat batu-batu sini. Ini fungsinya sinar ultravioletnya harus kita amankan ya. Waduh, bahaya sekali nih kalau kita keinjak ini. Apalagi ini sangat berbisa soalnya ya. Wah, akhirnya aku ketahuan nih. Padahal kalau tidak ada senter, aku kan bisa bersembunyi. Karena tubuhku ini bisa berkamuflase dengan gelapnya malam. Oh iya, kalian tahu nggak kenapa aku bisa menyala saat diberi sinar ultraviolet? Itu semua karena tubuhku memiliki senyawa kimia khusus yang bisa menyerap dan memantulkan cahaya. Itulah mengapa ketika tubuhku terpapar sinar ultraviolet di kegelapan, maka otomatis akan berkilau. Keren kamu Sob.
penghantam kalajengking Jawa ini bisa menyebabkan nyeri yang hebat, kesemutan, bahkan sampai bengkak. Itulah mengapa untuk menghandlingnya, dokter membutuhkan alat capit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena semua ia akan libas, teman, tak terkecuali si Lipan. Betul sekali, Tan. Saat Lipan mau menyerang, aku akan menghadangnya dengan kedua capitku ini. Wah, kalau begini caranya sih pasti si Lipan gak akan berkutik. Jangankan mau menyerang, baru mendekat saja sudah langsung disikat tuh sama si kalajengking. Gak cuma itu, Tan. Kulitku ini kan terbuat dari cangkang yang keras. Jadi sengat si Lipan tak akan tembus masuk ke tubuhku. Tapi jangan senang dulu, Sob. Karena nampaknya si Lipan ini pantang menyerah. Tapi pada akhirnya, si Lipan harus mengakui kehebatan si kalajengking, teman. Ini kita taruh. Nah, karena kalajengking ini cukup berbahaya, sepertinya lokasi inilah yang cocok untuk kita rilis, teman. Yaitu lokasi yang jauh dari tempat kita membuat bivak.